Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Saya Junior Ningsih, asal sekolah dari SDN 1 Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari Balai Guru Penggerak Kalimantan Tengah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah topik dan hidayah kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sungai Bedaun serta Bapak Ibu guru. Dalam hal ini saya akan menyampaikan apa yang sudah saya dapat saat pelaksanaan kegiatan guru penggerak yang telah saya lalui beberapa minggu terakhir ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang mana nantinya diharapkan dengan disampaikannya materi tentang budaya positif ini dapat juga diterapkan di sekolah kita. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi diharapkan nantinya peserta didik kita untuk generasi masa depan akan memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini yang diharapkan oleh pemerintah dengan mewujudkan kurikulum Merdeka Belajar sekarang. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang membuat kita melakukan sesuatu atau berperilaku itu selain adanya motivasi juga adanya kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Saya mau tanya ini kepada Bapak Ibu yang kalimat saya kecewa sekali sama kamu kira-kira berada pada posisi kontrol, apakah itu kalimat itu? Saya kecewa sekali sama kamu. Merasa bersalah. Iya, benar sekali. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini berada pada posisi kontrol apa? Manajer. Iya, benar sekali. Manajer itu biasanya membuat siswa yang mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Guru hanya sebagai pembimbingnya, mengajukan pertanyaan yang mencari solusi itu tugasnya peserta didik sendiri. Hukuman dengan konsekuensi kira-kira apa bedanya? Tidak lanjutnya Bu, konsekuensinya berarti nanti hukuman konsekuensi. Kalau ini Bu kayak ancaman atau apa tapi belum aksinya gimana Bu? Kalau Iya. Ya, kalau biasanya kalau hukuman itu ada menyakiti fisik ya. Biasanya kalau konsekuensi itu lebih ke ini ya. Dia biasanya akibat melanggar peraturan sekolah ini konsekuensinya. Tapi konsekuensinya tidak sampai menyakiti fisik dari peserta didik. Nah sekarang coba misalkan ini ada anak menumpahkan gelas di meja, terus dia disuruh melap meja tersebut. Kira-kira itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? hukuman Bu. Hah? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi kalau konsekuensi itu kan kesepakatan Bu ya. Ya, hukuman tingkat lanjutan dari konsekuensi. Jadi kalau misalkan kalian kalau terlambat harus ini. Nah, konsekuensi. Jadi harus Ya, misalkan ini si anak menumpahkan air di atas meja, terus disuruhlah oleh ibu guru untuk membersihkan melap meja itu. Kira-kira itu masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, karena itu tidak menyakiti fisiknya, itu bersifat mendidik. Jadi ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia harus memperbaikinya. Jadi tidak
Kita lanjut. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas. Peraturan sekolah atau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh Dewan Guru beserta kepala sekolah. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas ini dibuat bersama dengan peserta didik. Ini sebenarnya bagus saja Bu, karena apa? Karena ketika siswa itu melanggar aturan yang dia buat sendiri, otomatis seakan-akan dia malu gitu nanti. Iya, benar. Artinya, oh ini kok saya bikin peraturan kok saya melanggar. Jadi kan menimbul apa namanya itu menimbulkan rasa sadar diri lah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, keyakinan kelas yang dalam hal ini langsung aja kita serahkan kepada calon guru kita yang semoga nantinya juga beliau bisa dan baik mengajar dan yang membuat didikan sebagai laporan tentunya Ibu Julian silakan aja langsung bisa pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kegiatan kita pada hari ini adalah melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Pada hari ini kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Dan nanti saat praktek membuat keyakinan kelas, saya akan memperagakan sebagai guru dan Bapak Ibu guru nanti akan berperan sebagai peserta didiknya. Jadi sebelum itu saya akan sampaikan terlebih dahulu materi yang akan kita lalui pada hari ini mengenai keyakinan kelas. Siswa diminta untuk menyebutkan peraturan yang harus disepakati di kelas. Jadi nanti antara guru dan siswa akan ada curah pendapat. Siswa akan menyampaikan apa-apa saja nanti peraturan yang sebaiknya diterapkan di kelas. Jadi nanti itu ada contoh, misalkan nanti yang disampaikan siswa itu ada misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti akan ditulis pada sebuah kertas. Jadi di kertas itu nanti anak-anak bisa menuliskan peraturan kelas apa yang kira-kira dibutuhkan di kelas itu untuk diterapkan. Jadi boleh nanti peraturan yang dibuat oleh siswa di dalam kertas yang diisinya nanti bisa boleh lebih dari satu. Itu sebagai contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus ada tidak boleh berkelahi, dilarang mencontek, terus ada menggunakan seragam sesuai aturan. Jika kita ubah ke kalimat yang positif, yang tidak boleh membuang sampah sembarangan tadi berubah menjadi kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Terus yang tadi tidak boleh berkelahi diubah menjadi kalimat positif, bertemanlah dengan rukun, misalkan ya. Terus tadi ada yang ketiga tadi, tidak boleh mencontek. Jadi diubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif, yaitu bersikap jujur saat ujian. Nah yang terakhir, menggunakan seragam sesuai aturan. Karena kalimatnya sudah positif, jadi tidak perlu kita ubah lagi. Nah sampai sini ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Setelah mengubah kalimat peraturan kelas menjadi kalimat positif, selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengubah kalimat positif yang tadi sudah kita buat menjadi nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Seperti contohnya di situ, rukun, jujur, menjaga kebersihan. Kita lihat contoh yang sebelumnya mengenai yang tadi, buanglah sampah pada tempatnya, diubah kalimatnya menjadi menjaga kebersihan. Terus ada lagi tadi, bertemanlah dengan rukun, kita buat menjadi keyakinan kelasnya atau nilai-nilai kebajikannya yaitu rukun. Terus ada lagi tadi, tidak bersikap jujur saat ujian, kita pilihannya keyakinan kelasnya
menjaga kebersihan dan sebagainya tadi, kita akan membuat rinciannya. Nah, ini saya ambil salah satu contoh yang keinginan kelas yang menjaga kebersihan tadi. Itu akan dibuat lagi rinciannya apa-apa saja yang berhubungan dengan menjaga kebersihan. Ini saya ambil contoh untuk menjaga kebersihan ya. Jadi nanti setiap keinginan kelas akan memiliki sampah pada tempatnya. Terus yang kedua, memungut sampah orang lain yang dilihat dan dibuang ke tempat sampah. Terus yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Selanjutnya kira-kira apa saja lagi yang berhubungan dengan menjaga kebersihan, hal-hal positifnya kita masukkan di bagian tampak seperti. Dan yang tidak dilakukan, yang seharusnya tidak dilakukan, yang negatifnya kita masukkan ke tabel yang tidak tampak seperti. Nah, seperti itu tadi, yang tampak sepertinya membuang sampah pada tempatnya, dan tidak tampak sepertinya itu membuang sampah sembarangan. Kita lanjutkan langsung ke prakteknya. Di sini saya akan berperan sebagai guru dan Bapak Ibu sekalian berperan sebagai siswa. Jadi tujuannya bagaimana nanti keyakinan yang kita praktekkan di sini dapat diterapkan di kelas kita masing-masing. Anak-anak Ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, biar lebih semangat, coba kita ice breaking dulu. Coba semuanya tepuk 1, 2, 3. Ya, sudah semangat? Nah, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Masih belum tahu ya. Nah, keyakinan kelas di sini berhubungan dengan peraturan kelas yang harus kita tepati bersama. Pertama, kita akan menentukan peraturan yang harus kita sepakati di kelas kita. Ini Ibu punya beberapa kertas, akan Ibu bagikan kepada anak-anak semua. Nanti di dalam kertas ini anak-anak boleh menuliskan peraturan apa saja yang sekiranya kita sepakati. Jadi di sini boleh memilih lebih dari satu, menuliskan lebih dari satu. Sekarang Ibu bagikan. Ya, silakan ditulis. Kira-kira peraturan kelas apa yang harus kita sepakati di kelas kita? Terima kasih. Sekarang Ibu akan membacakan keyakinan kelas ini dan akan menuliskannya di papan tulis. Tidak boleh melepas sepatu. Punya iPad. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi kalimat yang positif. Yang keempat sudah positif atau belum? Ayo, bagaimana Wahyu yang seharusnya biar kalimatnya menjadi kalimat yang positif? Tidak boleh ribut, bagaimana? Tenang Ya, dalam belajar. ya, tenang, menjaga ketenangan dalam belajar. Atau menjaga ketenangan di kelas. Boleh seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini kita sudah ketemu 6 peraturan kelas yang sudah diubah menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya kita akan mengubah peraturan kelas yang berubah menjadi kalimat positif ini menjadi nilai-nilai kebajikan atau disebut dengan keyakinan kelas. Sekarang Ibu akan hapus di sini. Nah, coba. Tadi yang nomor 1, hadir tepat waktu, itu masuk ke dalam nilai kebajikan disiplin. Betul sekali. Ibu checklist dulu ini sudah masuk ya. Hadir tepat waktu itu sama artinya dengan disiplin. Dari peraturan kelas diubah menjadi kalimat positif, kemudian kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan, dan ini adalah hasilnya menjadi keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat, dan diharapkan nantinya ini yang akan selalu diingat dan disepakati oleh siswa kita. Nah, untuk tahu nilai-nilai disiplin itu apa-apa saja
restitusi akan kita coba praktekkan di pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada hari ini? Sudah paham? Nanti saya harapkan apa yang sudah kita praktekkan di sini akan dilaksanakan dan diterapkan di kelas kita masing-masing, dan semoga anak-anak kita nantinya bisa memiliki nilai-nilai yang positif berdasarkan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah. Sehat. Semangat. Apa udah lemes? Kayaknya di belakang masih ada yang lemes. Gimana caranya kita bikin semangat dulu yuk? Masih ingat? Konsentrasi, masih ingat? Ayo coba 1, 2, 3. Konsentrasi. Siap konsentrasi. Ini ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke? Oke? 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Iya. Semangat sudah? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas itu? Ada yang tahu? Apa? Apa coba? Aturan. Ada lagi yang tahu? Ada lagi? Bagus sekali tadi Akbar sudah bilang aturan. Nah, lebih jelasnya aturan yang ada di kelas tapi dilaksanakan dari hati. Kalimat lainnya adalah ikhlas. Kalau ikhlas itu tidak mendapat hukuman, tidak mendapat imbalan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, nih, Bu tulis dulu ya. Kita sebelum membuat keyakinan kelas, nah, cara yang pertama yaitu kita harus membuat peraturan kelas. Nah, di sini peraturan kelas, Ibu minta kesepakatan antara Ibu dan kalian harus sepakat. Nah, dari masing-masing siswa Ibu minta 1 atau lebih peraturan yang menurut kalian itu harus dilaksanakan. Dimulai dari Ayu. Peraturan kelas yang menurut Ayu harus dilaksanakan di kelas 5. Ayo. Peraturannya oh, sebab jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, Ibu tulis di sini. Oke, sudah dapat 1. Jangan buang sampah sembarangan. Ini madam, ayo. Tadi sudah tunjuk tangan. Kira-kira peraturan menyapu. Menyapu itu sama dengan apa? Piket kelas ya. Piket kelas maksudnya piket kelas itu apa? Bagus sekali. Menjaga. Kita ambil, kita jadikan kalimat positif ya. Kalimat positif itu tidak boleh ada kata tidak atau jangan.
Menjaga kebersihan, ada kata tidaknya? Tidak ada. Jangannya ada nggak? Berarti ini sudah kalimat positif ya. Kita tulis, kita pindahkan di sini. Menjaga ini kan terlalu panjang. Nah, kalau terlalu panjang rata-rata tidak diingat. Nah, kita membuat kalimat positif yang gampang diingat. Kemudian kalau datang tepat waktu, itu tandanya orang yang apa? Rajin. Apa lagi? Hah? Bagus sekali. Kalau datang tepat waktu berarti tandanya disiplin. Bagus. Hanya kita menjaga kebersihan. Bagus sekali. Membuang sampah. Pada tempatnya ya. Kemudian yang tidak tampak sepertinya Iya, pintar. membuang sampah sembarangan. Ingat lagunya tadi? Bisa kita ulang kembali? Suka menyanyi? Ya, sekarang ayo. 1, 2, 3. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Lagi sampai ingat ya. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Bisa hafal sayang? Bisa. Nah, itu harus diterapkan dalam kalian menjalani kehidupan kalian sehari-hari, ya.